Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengisian SPT lampiran 6, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Padan, tentang daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi, yang kedua daftar utang dari pemegang saham dana atau perusahaan afiliasi, serta daftar piutang kepada pemegang saham dana atau perusahaan afiliasi. Selanjutnya kita mengisi identitas MPWP dengan nomor 014445556777000. Nama wajib pajaknya PT Herbal Sehat dengan periode pembukuan 0110 sampai dengan 1210. Selanjutnya kita mengisi bagian A, daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi. Yang pertama, ada nama PT Berkah Manah dengan alamat Jalan Tondet Raya nomor 28 Jakarta. Jumlah pernyataan modalnya sebesar 300 juta dengan persentase 30%. Ini dapat dari kepemilikan saham pada PT Berkah Manah sebesar 30% senilai 300 juta rupiah. Cuma bagian A-nya jadi 300 juta dengan persentase 30%. Selanjutnya, kita mengisi bagian B, daftar utang dari pemegang saham, dana atau perusahaan afiliasi. Nah, karena ini tidak diisi, kenapa? Karena tidak diisi karena dari data keuangan PT Herbal tidak ada daftar utang dari pemegang saham. Selanjutnya, bagian C, daftar utang kepada pemegang saham, dana atau perusahaan afiliasi. Dan di sini juga tidak diisi karena data keuangan PT Herbal tidak ada daftar piutangnya dari pemegang sahamnya. Selanjutnya, di lampiran kelima, terdapat daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Seperti sebelumnya, kita wajib mengisi identitas seperti NPWP, nama wajib pajak, serta periode pembukuan. Selanjutnya, pada bagian A, terdapat daftar pemegang saham, nama pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan. Yang pertama, ada Ibrahim Masud Abdurrahman yang beralamat di Jalan Candi Seribu Sepuluh Malang dengan NPWP 01332217777000 dengan jumlah modal setor sebesar 900 juta rupiah dengan persentase 44% dan jumlah dividennya 50 juta rupiah. Selanjutnya, ada Muhammad Abdullah Azam yang beralamat di Jalan Candi Sewu 10 Malang dengan NPWP 04111442777000 dengan jumlah modal setor sebesar 450 juta rupiah dengan persentase 22% dan dividennya sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, ada Ahmad Yasin Abdurrahman yang beralamat di Jalan Candi Sewu 10 Malang dengan NPWP 04222551777000 dengan jumlah modal setor sebesar 675 juta rupiah dengan persentase 33% dan jumlah dividen sebesar 37.500.000 rupiah. Dan ada pula jumlah pada bagian A sebesar 2 miliar 25 juta dengan persentase 100% dan dividennya sebesar 112.500.000 rupiah. Selanjutnya, pada bagian B terdapat daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama, ada Ahmad Yasin Abdurrahman yang beralamat di Jalan Candi Sewu 10 Malang dengan NPWP 04222551777000 yang berjabat sebagai direktur utama. Selanjutnya, ada Muhammad Abdullah Adam yang beralamat di Jalan Candi Sewu 10 Malang dengan NPWP 04114422777000 yang berjabat sebagai direktur. Yang ketiga, ada Ibrahim Masud Abdurrahman yang beralamat di Jalan Candi Sewu 10 Malang dengan NPWP 01332221777000 yang berjabat sebagai komisaris utama. Dan yang terakhir ada Asma Hanifah Solihah yang beralamat di Jalan Candi Sewu 10 Malang dengan NPWP 0455533317777000 yang berjabat sebagai komisaris. Selanjutnya, pada lampiran keempat terdapat PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pertama, kita wajib mengisi identitas seperti NPWP, nama wajib pajak, serta periode pembukuan. Selanjutnya, pada bagian A terdapat PPh final. Di sini, dalam data PT Herbal Sehat, ada satu jenis penghasilan yang terkena PPh final, yaitu
penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan sebesar 5 juta rupiah dengan pajak sebesar dengan pajak sebesar 10% dan PPh terhutang sebesar 500.000 rupiah. Dan ada pula jumlah pada bagian A sebesar 500.000 rupiah. Lalu yang kedua, pada bagian B terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Data pada PT Herbal Sehat menunjukkan jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ada dua. Pertama, dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Terdapat pada pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH dengan penghasilan bruto sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, ada bantuan atau sumbangan dengan penghasilan bruto sebesar 30 juta rupiah. Dan ada pula jumlah pada bagian B sebesar 55 juta rupiah. Selanjutnya, di sini saya ingin mengisi formulir 1771 lampiran 3 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2010 kredit pajak dalam negeri. Yang pertama terdapat identitas, yaitu terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, periode pembukuan. Selanjutnya saya langsung ke bagian pemotong atau pemungut pajak. Yang pertama ada Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusumo dengan NPWP 02222221111000 dengan objek pemotongan atau pemungutan jenis penghasilan transaksi yaitu penyerahan kepada pendaharawan PPh pasal 22 senilai 10 miliar rupiah. Selanjutnya, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut senilai 150 juta rupiah. Bukti pemotongan atau pemungutan SSP SPCP dengan nomor 008 garis miring 008 garis miring RSCM garis miring 2010 pada tanggal 30 Agustus 2010. Yang kedua terdapat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan NPWP 03445556666000 jenis penghasilan atau transaksi impor PPh pasal 22 dengan senilai 625 juta rupiah, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut senilai 15.625.000 rupiah dengan nomor 079 garis miring 002 garis miring DJBC strip TP garis miring 2010 pada tanggal 26 Februari 2010. Selanjutnya, PT Malang Indah dengan NPWP 01665555477700 jenis penghasilan sewa PPh pasal 23 senilai 20 juta rupiah, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut senilai 400.000, bukti pemotongan atau pemungutan dengan nomor 0036 garis miring 006 garis miring MI garis miring 2010 pada tanggal 2 Juni 2010. Selanjutnya di sini terdapat jumlah dari total yaitu senilai 10.625.160.000 rupiah dan 166.025.000 rupiah. Ini saya akan menjelaskan pada lampiran kedua SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial pada PT Herbal Sehat. Untuk perinciannya pada nomor 1 ada pembelian bahan atau barang dagangan pada kolom harga pokok penjualan atau kolom 3 senilai 7.938.575.000 rupiah. Untuk nomor kedua ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan lain sebagainya senilai 3.070.691 juta. Didapat dari rincian harga pokok penjualan di upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR langsung senilai 2.919.434.000 rupiah ditambah dengan gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR tak langsung sebesar 135.257.000 rupiah. Selanjutnya, di kolom biaya usaha lainnya senilai 1.551.900.000 rupiah yang didapat dari rekonsiliasi fiskal
pada gaji, upah, THR, tunjangan lain senilai Rp1.551.900.000. Selanjutnya, pada nomor ketiga ada biaya transportasi senilai Rp65.597.000. Berikutnya di nomor keempat ada biaya penyusutan dan amortisasi senilai Rp1.177.499.000 pada kolom harga pokok penjualan. Pada kolom biaya usaha lainnya senilai Rp150.520.000. Selanjutnya di nomor kelima ada biaya sewa senilai Rp123.623.000. Di kolom biaya usaha lainnya senilai Rp197.958.000. Di nomor keenam ada biaya bunga pinjaman senilai Rp1.999.376.000. Di kolom biaya usaha lainnya senilai Rp36.783.000. Di nomor ketujuh ada biaya sehubungan dengan jasa senilai Rp150.401.000 pada harga pokok penjualan. Di nomor ke-8 ada biaya piutang tak tertagih senilai Rp105.654.000 pada kolom biaya usaha lainnya. Di nomor ke-9 ada biaya royalti senilai Rp237.465.000 pada kolom biaya usaha lainnya. Berikutnya di nomor 10 ada biaya pemasaran atau promosi senilai Rp297.285.000 pada kolom biaya usaha lainnya. Di nomor 11 ada biaya lainnya senilai Rp291.795.000 yang didapat dari rincian harga pokok penjualan, di mana pengemasan senilai Rp169.456.000 ditambah dengan biaya listrik, air, telepon, dan internet senilai Rp27.948.000 ditambah dengan biaya lainnya senilai Rp94.361.000. Selanjutnya, di kolom biaya usaha lainnya sebesar Rp505.430.000 dari persediaan awal senilai Rp491.931.000 yang didapat dari harga pokok penjualan, di mana persediaan awal bahan baku dan bahan pembantu senilai Rp166.964.000 ditambah dengan persediaan awal barang jadi senilai Rp324.947.000. Berikutnya, di nomor ke-13 ada persediaan akhir senilai Rp584.012.000 yang didapat dari harga pokok penjualan pada persediaan akhir bahan baku dan bahan pembantu senilai Rp186.320.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi senilai Rp397.692.000. Maka, hasil dari harga pokok penjualan yaitu jumlah nomor 1 sampai dengan nomor 12 dikurangi dengan nomor 13, maka hasilnya sebesar Rp14.954.879.000. Di biaya usaha lainnya sebesar Rp3.148.592.000. Pada kolom ke-6 yaitu jumlah dari 3 ditambah kolom 4 ditambah kolom ke-5, maka hasil keseluruhan jumlah yaitu sebesar Rp17.803.471.000. Selanjutnya, pada lampiran ke-1 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu ada perhitungan penghasilan neto fiskal pada PT Herbal Sehat, di mana nomor ke-1 ada penghasilan neto komersial dalam negeri. Pada poin A, peredaran usaha yaitu sebesar Rp18.904.815.000. Pada poin B yaitu harga pokok penjualan Rp4.879.000.
Pada poin C, yaitu biaya usaha lainnya sebesar Rp3.148.592.000. Pada poin D, yaitu ada penghasilan neto dari usaha, di mana poin 1A dikurang poin 1B dikurang poin 1C, maka hasilnya senilai Rp701.344.000. Pada poin E, yaitu penghasilan dari luar usaha senilai Rp50 juta. Pada poin F, yaitu biaya dari luar usaha, karena tidak ada maka dikosongkan. Pada poin G, yaitu penghasilan neto dari luar usaha, di mana poin 1E dikurang poin 1F, maka hasilnya senilai Rp50 juta. Pada poin H, yaitu jumlah dari poin 1D ditambah poin 1G, sebesar Rp751.344.000. Di nomor kedua ada penghasilan neto komersial luar negeri, di mana diisi dari lampiran khusus 7B kolom kelima, yaitu sebesar Rp150 juta. Berikutnya, di nomor ketiga ada jumlah penghasilan neto komersial, di mana poin 1H ditambah 2, ditambah nomor kedua, yaitu senilai Rp901.344.000. Di nomor keempat ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, senilai Rp30 juta. Di nomor kelima ada penyesuaian fiskal positif. Di poin A ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekutu atau anggota, senilai Rp596.000, di mana hasil ini itu dari koreksi fiskal positif biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham berupa perjalanan dinas anggota keluarga pemegang saham sebesar Rp596.000. Hasil ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan neto, sesuai Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang PPh. Berikutnya, pada poin B, ada pembentukan atau penumpukan dana cadangan sebesar Rp45.154.000, di mana perusahaan ini melakukan koreksi positif sebesar Rp45.154.000, yang akan menaikkan laba bersih sebelum pajak, karena menurut ketentuan fiskal, biaya kerugian piutang yang boleh diakui hanyalah piutang yang nyata, tidak tertagih, senilai Rp60.500.000, akuntansi senilai Rp105.654.000. Pada poin C, yaitu ada penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, sebesar Rp28.117.000, yang dimana yang didapat dari rekonsiliasi fiskal pada gaji upah THR tunjangan lain sebesar Rp25.465.000, ditambah dengan lain-lain sebesar Rp2.652.000. Selanjutnya, pada poin D ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Karena tidak ada, maka dikosongkan. Pada poin E ada harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan. Karena tidak ada, maka dikosongkan. Pada poin F ada pajak penghasilan sebesar Rp60 juta. Pada poin K ada biaya yang ditangguhkan pengakuannya sebesar, karena tidak ada maka dikosongkan. Pada poin I, yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp210.664.000. Pada poin M, yaitu jumlah dari poin A sampai dengan poin 5I sebesar Rp344.531.000. Di nomor ke-6 ada penyesuaian fiskal negatif, di mana poin A yaitu selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp48.230.000. Di poin E yaitu jumlah poin 6A sampai dengan poin 6D sebesar Rp48.230.000. Untuk nomor ke-7 ada fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, karena tidak ada maka dikosongkan. Untuk nomor ke-8 ada penghasilan neto fiskal, di mana poin 3 dikurang poin 4 ditambah poin 5M dikurang poin 6E dikurang poin 7B, maka hasilnya sebesar Rp1.167.645.000. Nominal ini akan dipindahkan pada formulir 1771 induk. Di
huruf A angka 1. Baik, selanjutnya pada formulir 1771 induk di halaman kedua, yaitu pada kolom 1, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, di mana poin 14A yaitu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran sebesar Rp997.645.000. Pada poin B yaitu kompensasi kerugian fiskal diisi dari lampiran khusus 2B, jumlah kolom 9 karena tidak ada maka dikosongkan. Pada poin C, penghasilan kena pajak di mana poin 14A dikurang poin 14B sebesar Rp997.645.000. Pada poin D, yaitu PPh yang terutang, di mana hasil ini diperhitungkan dengan rumus pasal 31E, di mana 12,5% dikali dengan Rp239.115.554 ditambah dengan 25% dikali dengan Rp758.529.446. Hasil itu dari pengurangan Rp997.645.000 dikurang dengan Rp239.115.554. Maka hasilnya sama dengan Rp29.889.444 ditambah dengan Rp189.632.362. Maka hasilnya sama dengan Rp219.521.806. Pada poin E, yaitu kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar Rp221.034.592. Pada poin F, yaitu PPh yang harus dibayar sendiri, di mana poin 14D dikurang poin 14E, hasilnya senilai Rp1.512.786. Maka pada poin D, yaitu PPh pasal 25-nya nihil. Untuk yang F, PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, di mana poin 15A PPh finalnya diisi dari formulir 17714, jumlah bagian A kolom ke-6. Jumlah bagian A kolom ke-6 senilai Rp500.000. Pada poin 15B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan bruto diisi dari formulir 17714, jumlah bagian B kolom ketiga sebesar Rp55 juta. Untuk yang G, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, di mana poin 16B yaitu tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan produk negara tax haven country. Pada yang H, yaitu lampiran, poin 17B yaitu melampirkan laporan keuangan, melampirkan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, melampirkan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, melampirkan perhitungan kompensasi kerugian fiskal, melampirkan daftar cabang utama perusahaan, dan melampirkan kredit pajak luar negeri. Mana pada pernyataannya, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya mintakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Di mana wajib pajak pada Malang pada tanggal 31 bulan 3 tahun 2011 dengan tanda tangan dan cap perusahaan. Dengan nama lengkap yaitu pengurus atau kuasa yaitu Ahmad Yasin Abdurrahman dengan NPWP 04 222 555 1777000. Selanjutnya di sini saya ingin mengisi formulir 1771 SPT tahunan pajak penghasilan WP Badan tahun pajak 2010. Selanjutnya di sini terdapat identitas yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, KLU, nomor telepon, nomor faks, periode pembukuan,
negara domisili kantor pusat, persetujuan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat, nomor, tanggal, mulai tahun pajak dikosongkan karena tidak ada. Selanjutnya adalah pembukuan atau laporan keuangan PT Herbal Sehat tidak diaudit. Selanjutnya saya langsung ke bagian A, yaitu penghasilan kena pajak. Poin 1, penghasilan neto fiskal senilai 1.167.645.000 diisi dari formulir 1771 lampiran 1 nomor 8 kolom 3. Selanjutnya, poin 2, kompensasi kerugian fiskal senilai 100 juta diisi dari lampiran khusus 2B jumlah kolom 5. Poin 3, penghasilan kena pajak senilai Rp1.067.645.000 didapatkan dari pengurangan poin 1 dikurang poin 2. Selanjutnya yang B, PPh terutang. Poin 4, PPh terutang senilai Rp234.922.863 didapatkan dari tarif PPh pasal 31E ayat 1. Selanjutnya, poin 5, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 dikosongkan karena tidak ada. Poin 6, jumlah PPh terutang senilai Rp234.922.863 didapatkan dari penjumlahan poin 4 ditambah poin 5. Selanjutnya, bagian C, yaitu kredit pajak. Poin 7, PPh ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri karena tidak ada jadi dikosongkan. Poin 8A, kredit pajak dalam negeri senilai Rp166.025.000 diisi dari formulir 1771 lampiran 3 jumlah kolom 7. Poin 8B, kredit pajak luar negeri senilai Rp55.9.592 diisi dari lampiran khusus 7B jumlah kolom 8. Selanjutnya adalah poin 8C, jumlah senilai Rp221.034.592, yaitu hasil penjumlahan dari 8A ditambah poin 8B. Selanjutnya, poin 9, PPh yang harus dibayar sendiri senilai Rp13.888.271, yaitu hasil dari poin 6 dikurang poin 7 dikurang poin 8C. Selanjutnya, poin 10A, PPh pasal 25 bulanan senilai Rp60 juta. Poin 10C, jumlahnya senilai Rp60 juta, yaitu didapatkan hasil dari penjumlahan poin 10A ditambah poin 10B. Selanjutnya adalah PPh kurang atau lebih bayar pada poin 11 senilai Rp46.111.729 yang artinya PT Herbal Sehat mengalami PPh yang lebih dibayar. Selanjutnya poin 13, PPh yang lebih dibayar pada angka 11B mohon yaitu di checklist untuk bagian diperhitungkan dengan utang pajak. Berikut adalah bukti laporan SPT, di mana nama wajib pajak yaitu PT Herbal Sehat dengan NPWP 014555577700 dengan tahun pajak pada 2010 dengan jenis SPT yaitu 1771 dengan pembentulan yang tidak ada. Untuk status SPT-nya yaitu lebih bayar dan nominalnya tidak ada. Untuk tanggal penyampaiannya yaitu pada tanggal 31 Maret 2011. Dengan nomor tanda terima elektronik yaitu 2375430630423802802871091.